Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Siswi. Nah, bagaimana kabar kalian? Iya, sehat ya. Nah, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker ya, jangan lupa. Kemudian, pada pagi hari ini, Bu Siswi akan mengajarkan tentang tetap tema 1, nilainya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran ke-5. Ayo kita simak pembelajaran ke-5 ya. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Masih ingat enggak? Pembelajaran keberapa? Ya, pembelajaran pertama. Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai budaya tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Dari mana tahu suku Minang? Kalau Jawa pasti kalian tahu ya. Coba nanti kita simak, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Anak-anak bisa ikut menyimak dalam pembahasan suku Minang, yaitu di buku tema 1, halaman 58. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Ini Minang terdapat di Sumatera Barat, ini peta Sumatera Barat. Ini legenda Malin Kundang ya. Ini batu yang mencerminkan tentang Malin Kundang. Kemudian ini adalah pakaian adat dari suku Minang, daerah Sumatera Barat. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut dengan rumah gadang. Nah, ini contoh gambar rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah tersebut dari ijuk. Tahu ijuk? Yang buat sapu itu. Sapu yang buat lantai, yang dari sabut kelapa. Kemudian bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Mungkin bentuk atap di sini kalian pernah lihat di rumah makan Padang ya. Nah, itu khas dari daerah Minang, Sumatera Barat. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, ini gambar talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul, hampir sama dengan gamelan ya, namun berbeda. Kemudian alat musik khas Minang lainnya yaitu saluang. Ini saluang seperti seruling. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari Pasambahan dan tari piring. Ini gambar tari Pasambahan, kemudian ini tari piring. Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai macam makanan khasnya.
Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, ini rendang. Kalian pernah makan pasti. Kalau ke rumah masakan Padang, rumah makan Padang, kalian pasti pesan daging. Ya, itu namanya rendang ya. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang. Ini sate Padang dan dendeng balado. Enak sekali ya. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Apakah kamu masih ingat gerak dasar tari Tuang Jumpa yang kita pelajari di pembelajaran 2? Ayo kita belajar di gerak dasar berikutnya. Sebelum ke gerak dasar tari berikutnya, Bu Syo akan menjelaskan tentang pengertian tari. Gerak tari adalah perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak dasar tari ada 3, yaitu gerak kepala, yang namanya godek, gilek, dan kedut. Yang kedua, gerak tangan, yaitu lontang, tumbang tali, sembah, bukel, sembah kanan atau kiri, capang kanan atau kiri. Yang ketiga, gerakan kaki, yaitu adek-adek, gedik, dan sonteng. Gerakan tari Tuang Jumpa, ya. Gerakan F, yaitu tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 4 kali 8. Kemudian gerakan G, yaitu tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian dengan hitungan 2 kali 8. Lanjut ke gerakan H, yaitu kedua tangan tepuk lurus ke depan. Setelah itu tepuk ke tengah, kemudian tepuk ke atas. Tepuk ke tengah, ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Lakukan dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan I, yaitu kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan serong kiri. Dilakukan secara bergantian dengan hitungan 2 kali 8. Bisa ya anak-anak? Demikian pembelajaran kelima pada pagi hari ini. Sudah paham? Tidak ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Tetap ya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Walaupun pembelajaran dengan daring, tapi harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.